nama saya Naufal Faiz Ridho dengan NIM 03. Saya Alia dengan NIM 2. Saya Niken dengan NIM 11. Saya Ratna dengan NIM 14. Saya Dia dengan NIM 17. Zulfa Amalia dengan NIM 20. Saya Usu Fatima dengan NIM 26. Saya Ekari dengan NIM 30. Saya Rima Febriana dengan NIM 31. Saya Dihaksani dengan NIM 35. Nah, dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai pasar persaingan sempurna. Enjoy for watching! Hai, saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki penjual dan pembeli dengan produk homogen atau sama. Dalam hal ini, tidak ada pelaku yang bisa mempengaruhi harga. Semua bertindak sebagai penerima harga. Nah, ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna sendiri yang pertama, jumlah penjual dan pembelinya seimbang. Jadi, tidak ada pihak yang dominan dalam pasar ini. Yang kedua, barang yang dijual bersifat homogen atau identik. Dan yang ketiga, informasi dalam pasar ini bersifat transparan, di mana para pelaku pasar seperti penjual dan pembeli sama-sama mengetahui harga, kualitas, dan kondisi pasar. Dan yang terakhir, tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam penentuan harga barangnya. Pasar persaingan sempurna memiliki jumlah penjual yang sangat banyak. Setiap penjual tidak memiliki kekuasaan atau kekuatan untuk mempengaruhi dan menentukan harga barang. Harga barang tersebut ditentukan melalui interaksi antara permintaan dan juga penawaran di pasar. Setiap penjual berperan sebagai price taker, yaitu menerima harga yang sudah ditetapkan dalam mekanisme pasar. Jika terdapat penjual yang menaikkan harga, pembeli akan beralih ke penjual yang lain dengan harga yang standar. Jumlah pembeli dalam pasar persaingan sempurna juga sangat banyak. Setiap pembeli membeli dalam jumlah kecil dibanding total barang dalam pasar. Jadi pembeli tidak dapat memaksakan harga barang dapat berubah. Jadi artinya setiap penjual dan pembeli sama-sama hanya menerima harga jual dalam pasar. Kita masuk ke kurva permintaan dan kurva penawaran. Kurva permintaan dan kurva penawaran digunakan untuk menemukan harga keseimbangan pasar. Ketika kurva permintaan dari kiri atas ke kanan bawah bertemu dengan kurva penawaran dari kiri bawah ke kanan atas, titik potong tersebut disebut equilibrium price dan digunakan untuk harga keseimbangan pasar. Jadi, pedagang tidak bisa semena-mena menaikkan atau menurunkan harga sesukanya sendiri. Apabila pedagang menaikkan harga di atas harga rata-rata, pedagang beresiko dagangannya tidak laku, dan apabila pedagang menurunkan harga di bawah rata-rata, memang pedagang lebih cepat laku, namun pedagang tidak mendapatkan keuntungan. Jadi semuanya akan kembali ke harga keseimbangan pasar. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan keluar dan hambatan masuk di dalam pasar keseimbangan sempurna. Untuk hambatan dan keluarnya itu tidak ada, karena di dalam pasar persaingan sempurna itu tidak ada yang namanya hambatan keluar dan hambatan masuk. Artinya siapa saja boleh berdagang dan siapa saja boleh berhenti ketika berdagang. Selanjutnya ada jenis barang. Jadi di pasar ini barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau seragam, yang berarti penjual satu dengan penjual yang lainnya mereka sama-sama menjual barang yang sama, sehingga para konsumen tidak dapat membedakan produk satu dengan produk yang lainnya. Contoh pasar persaingan sempurna dapat ditentukan pada pasar tradisional seperti penjual sayur, beras, atau hasil pertanian. Di sana banyak penjual menawarkan barang yang sama dengan harga yang hampir sama atau seragam. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu harga termurah. Persaingan ketat memaksa harga turun hingga tingkat minimum yang menguntungkan konsumen. Yang kedua, efisiensi maksimal. Sumber daya digunakan secara optimal tanpa ada yang terbuang. Dan yang terakhir, hemat biaya operasional. Perusahaan tidak perlu biaya iklan karena barang yang dijual identik atau homogen. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu kurang mendorong inovasi, karena para pedagang itu tidak bisa kayak membuat inovasi baru.
Yang kedua, produknya itu tidak bervariasi atau hanya seragam. Dalam artian, jika suatu pasar menjual sayur, maka pedagang lainnya juga akan menjual sayur. Yang ketiga, pendapatan produsen relatif kecil karena di sini itu harganya itu sudah ditentukan oleh harga pasar. Jadi penjual itu tidak bisa menaikkan atau menurunkan harga. Nah, dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang ideal dalam teori ekonomi. Karena memiliki banyak penjual dan pembeli, produk yang homogen, serta harga yang ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Pasar ini memberikan efisiensi yang tinggi dan harga yang relatif murah bagi konsumen. Namun, di sisi lain, pasar persaingan sempurna juga memiliki kelemahan, seperti kurangnya inovasi dan sulit ditemukan secara sempurna dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, pasar persaingan sempurna lebih banyak digunakan sebagai acuan teori untuk memahami bagaimana pasar bekerja secara efisien.